ada dia apa terlalu banyak sih. dan mana mulai Bukan ini yang usaha. dibuka ya? Iya itu sementara inspirasi Bu Angel mau mulai usaha kerajinan eceng gondok. Mengapa memilih eceng gondok sebagai bahan utama? Sama dengan pertanyaan yang lalu. Iya, gitu-gitu sih Bu. Itu sih Bu, saya target pasar. Tidak kelihatan kayak berantakan. Udah sih Bu. Kalau begini kalau ibu rumah tangga. Iya. Cantiknya tuh kalau dipasang di kaca situ di memang Iya. hasil-hasil UMKM itu mesti Di di TVRI itu ada Uh-uh. lokasi yang begini satu dengan rumah Toraja. sama Di TVRI. aja dia. Jadi dia memang pasang di ini di ruang tamunya. Kan sebenarnya kita itu pikir ini kan ikon kan artinya Iya. kita punya budaya nenek moyang kan dari dulu itu menganyam. Ayo kita mulai Bu. Pasang ke head kontak. Bisa nih Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM. Nah tentunya pagi jelang siang hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kerajinan tangan eceng gondok dari komunitas pemberdayaan Kasih Bunda Makassar ya. Nah kali ini sudah ada Ibu Angel ya. Halo Bu Angel. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat selalu wabarakatuh. untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu Angel ya, walaupun hujan tetap semangat sampai Tetap fighter. semangat sampai ke studionya Pro 4 Iya. RRI Makassar. Oke, baik kita sudah terlihat di layar ini, layar kamera sudah ada perahu pinisi dan juga ini tas ya, tas kerajinan eceng gondok, ya. dari eceng gondok ya Bu ya. Waduh, ini menarik sekali dan pasti kalau baru kita lihat tertarik juga karena bahan-bahannya itu yang kayaknya agak sulit ya Bu ya. Iya. Di apa dijadikan sebagai kerajinan ini. Oke baik Ibu Angel, apa yang menginspirasi ini Ibu Angel untuk memulai usaha kerajinan eceng gondok? Ya, kalau Iya. mic-nya di ini Iya. silakan. Sebenarnya kenapa harus eceng gondok ya menjadi kerajinan tangan, karena gini, Iya. eceng gondok itu pada saat kita buat itu sifatnya kayak santai ya, santai, tidak mempunyai target dan tidak mempunyai ini, dan itu memang bagusnya di ruang yang ibu-ibu. Nah artinya karena saya suka orang yang dunianya memang pemberdayaan perempuan, nah Iya. saya terinspirasi. Ini juga karena dulu awalnya saya bekerja di ini ya, saya bekerja di konsultan pemerintah BPMD itu di daerah Jeneponto dan di Kabupaten Bantaeng. Nah itu saya fasilitator keuangan kabupaten, jadi memang sering ketemu dengan ibu-ibu kelompok perempuan karena konsultan keuangan kabupaten itu memang mengelolanya dana-dana bergulir, dana APBN APBD yang masuk ke dalam suatu daerah lewat bantuan program pemerintah, namanya waktu itu PNPM. Nah berhenti dari program ini karena anak saya sudah harus lanjut sekolah yang lebih tinggi ke tingkat SMA ya, SMK waktu itu saya harus berhenti karena anak-anak bilang mama terlalu jauh di daerah, kita cuma dijaga terus sama tetangga di sini. Oke. Iya. Tapi itu inspirasi untuk terus bersama ibu-ibu dan perempuan-perempuan yang notabene tanggung jawab kita ya untuk memberdayakan, itu saya lanjutkan lagi di Kota Makassar, di wilayah lingkungan RT, RW dan akhirnya sampai kelurahan dan wilayah saya itu kan di Kecamatan Mamajang ya, kelurahan yang paling terbesar itu memang Kelurahan Sambung Jawa. Nah, kita mempunyai kelurahan 13 dan itu Sambung Jawa yang paling rentan ya dalam soal arti perekonomiannya para masyarakat rumah tangga seperti ibu tuh itu masih sangat perlu untuk kita tolak ya, kita support ibu-ibu terus. Tapi mereka punya
yang membuat saya juga kenapa harus eceng gondok, potensi mereka itu untuk membuat kerajinan itu sangat besar di wilayah itu. Nah kedua, eceng gondok itu kan sebenarnya banyak tidak perlu dibeli pada saat itu ya, karena ini kan merupakan tanaman gulma yang hidup di perairan, dan kita kan wilayah di Kelurahan Sambungnya itu nggak jauh-jauh, dia bersebelahan dengan Tamalate, daerah Taing atau Gontang itu kan banyak tumbuh nih. Nah, terus saya jadi tambah tertarik lagi karena sebelumnya memang ada teman-teman yang sebelumnya sudah menggeluti kegiatan ini. Cuman pada saat itu saya lihat ini bagusnya nih kalau dikasih modern desainnya. Nah, kita kan punya ikon itu seperti pinisi, rumah Balarate ya, rumah Bugis, rumah Toraja. Nah terinspirasi buat seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya kita coba lihat di media sosial bahwa kayak di Facebook, TikTok itu kan banyak. Kita lihat kerajinan tangan walaupun bukan eceng gondok ya. Kalau eceng gondok selama ini saya lihat di Tanah Jawa dan di Kota Makassar sendiri itu kebanyakan seperti ini tas, topi atau sendal-sendal ya. Saya mau yang unik gitu. Dan saya terinspirasi, kenapa nggak Sulawesi Selatan punya ikon. Gitu. Nah, itu akhirnya yang membuat saya tertantang itu gimana membuat pinisi. Ya itu lumayan sulit juga ini. Iya ini sulit ya, tetapi sebenarnya dasarnya dia ini menganyam. Ini kan sudah ada di Prabalan 200 tahun ini, nenek moyang kita di Sulawesi sudah ada menganyam. Kalau dulu kita penduduk kita dulu itu nenek moyang kita kan mereka hidupnya dari rumah yang gemecak. Nah, kalau kita perhatikan gemecak itu kan anyaman tikar. Anyaman tikar. Terus mereka juga tidur kan dari tikar ya, lontar yang dianyam. Nah, itu terinspirasi karena produk eceng gondok ini lunak. Terus dia nggak perlu terlalu banyak untuk kita artinya berkelahi dengan ini eceng gondok, tapi dia ikut apa yang kita ada di inspirasi kita. Nah, itu kenapa harus ambil eceng gondok. Dia mudah tumbuh di mana saja. Dan ruangnya ini memang ruang ibu-ibu yang memang tidak perlu ada target, ada administrasi atau apa, tapi bagaimana jiwa pemberdayaan seorang perempuan itu lahir dan dia bisa berkarya dengan adanya eceng gondok ini. Tetapi memang saya sangat tertarik untuk selalu berkelompok, bermasyarakat itu dari dulu sampai sekarang. Soalnya orang tua juga memang orang tua yang suka bermasyarakat, ayah saya terutama dan saudara-saudara saya. Walaupun itu kan butuh waktu juga untuk bermasyarakat ya. Jadi memang harus disukai dulu, dicintai dulu. Iya. Sebenarnya kalau bermasyarakat itu tidak sulit bagi saya karena orang tua saya itu seorang dinas perkebunan yang dulu suka membawa kita ke daerah. Kalau dia menyuluh sampai ke daerah Bulukumba ya, Selayar itu saya biasa diajak dari kecil-kecil 2 tahun 3 tahun kita sudah diajak. Jadi papa pastinya kita di Ponto, ada temannya di situ kepala desa, papa lanjut lagi sampai ke Selayar. Jadi kita sudah terbiasa. Kedua, rumah orang tua saya itu dekat daerah Pasar Senggol. Jadi sering main sampai masuk di kanal-kanal itu sudah biasa. Tambah lagi saya waktu besar kuliah dan kerja di Danamon ya, Bank Danamon itu kan sering ketemu masyarakat. Dari Danamon saya ke BRI lagi. Dari BRI saya setelah 3 tahun itu terus saya jadi konsultan. Jadi kalau dengan masyarakat itu sudah tidak canggung. Tidak canggung lagi ya. Oke, Bu Angel. Nah, terus kenapa memilih eceng gondok ini sebagai bahan utama? Padahal kan tumbuhan ini sering dianggap sebagai gulma atau limbah lingkungan. Salah satu juga kita mendukung program pemerintah ya. Bagaimana program pemerintah itu ada namanya produk UMKM berulang. Nah ini tadi pertama karena eceng gondok itu tidak susah untuk ditemuin. Cuman ini kendalanya kalau kita hujan, debit air laut tinggi itu kan otomatis masuk ke danau, ke sungai itu agak sulit ambilnya karena ketinggian tempat yang kita mau itu dalam. Jadi kalau misalnya kita ada pesanan dan kondisinya memang seperti curah hujan cukup tinggi, itu kita harus kadang membeli dari Cilacap, dari ini. Tapi ada juga mulai di Makassar itu teman-teman mulai mempersiapkan stok eceng gondok untuk dijual. Memang belum ada sih petani di sini. Saya sudah pernah keluhkan juga, sampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Gubernur bahwa ini penting supaya ruang ini tidak berhenti, terutama di wilayah yang masyarakatnya rentan ya. Kita memberikan satu kegiatan positif yang sebenarnya bisa menghasilkan uang ketika itu berkreasi dengan baik. Karena orang kan kalau suka apa-apa yang unik tetapi tidak meninggalkan sejarah dan budaya. Kayak Makassar ini kan sangat keren sekali nih pinisi atau rumah Toraja atau rumah Balarate. Itu sebagai ikon ini. Setiap orang yang punya rumah ada pinisi, orang Bugis Makassar ini pasti. Bahkan teman-teman saya dari Jawa itu kalau datang cari ini.
bikinkan dulu Bu Angel. Saya bilang taruh harganya yang bagus ya, lebih daripada itu, yang penting kau bikinkan. Cuma memang kita terbenturnya ini kalau kita dari sisi packaging ya, kalau kita packaging ini sih agak susah ya kan, dia mudah patah, jadi kadang-kadang kita harus punya rangka. Kalau teman-teman minta dikirim ke Jawa, kirim ke ini supaya rangka, agak kokoh ya Bu ya. Iya. Kalau selama ini tuh kita sampai pernah diambil hotel Hyatt itu ada pinisi begini, tetapi dia layar cembung. Itu sangat disuka sama tamu-tamu bule di hotel Hyatt ini. Tapi kalau yang pinisi 7 layar itu yang agak sedang dari ini, itu juga kalau tamu-tamu dari hotel Clarot pernah minta, karena menurut mereka mungkin unik ya. Mungkin dari desainnya juga ya memang pro finish, tapi kita membuat kenapa tertarik supaya kita itu dari sisi catnya mungkin atau anyaman itu tidak ditinggalkan. Ini ada anyaman kacang, ada anyaman tikar, tetapi kita kasih model desainnya itu seperti anyaman tikar, tapi bagaimana seperti bentuk jajaran genjang, ada lagi yang seperti bentuk lurus gini. Jadi seperti itulah, jadi kita mendesain bagaimana supaya dia. Ini pengerjaannya kalau kapal pinisi seperti ini berapa orang yang kerjakan atau satu orang seperti? Kalau kita sebenarnya ibu-ibu beberapa yang sudah itu kadang-kadang ada sampai 3-4 orang, karena ada yang mengerjakan anyamannya, minimalnya kan, ada yang lagi kerja anyamannya, ada yang kerja anyaman untuk layarnya, ada yang siapkan dia punya ini tiang-tiang. Iya. Sebenarnya nggak lama, cuman kita kan tidak asal bikin ya. Iya. Karena kalau sesuatu yang harus bersifat ikon itu tidak boleh tidak boleh kita melewati dia punya aturan. Finish itu berapa layar, tidak mungkin dibikin 8 layar karena yang ada 7 layar. Seperti itu, seperti ini. Jadi kan jumlahnya 7 layar. Iya, harus sesuai dengan aturan-aturan bagaimana sejarah budaya itu. Iya. Nah, ini tahapan pengolahan eceng gondok ini mulai dari pengambilan di perairan hingga siap dianyam, mungkin ada beberapa hari proses tahapannya ini. Iya. Sebenarnya kalau dia matahari terik itu sebenarnya sih bisa sampai 5 Maret itu 1 minggu ya, dia sudah punya kering bagus, kering yang sudah maksimal. Cuman kalau misalnya dia kayak musim hujan itu agak lama keringnya. Dan kita juga beresiko sih ambil itu eceng gondok karena tidak ada matahari. Kalau kita tidak ada matahari, kalau di Jawa kan mereka open ya, dikasih dimasukkan dikeringkan itu betul-betul di open. Itu beda dengan kita kering dengan matahari. Jadi proses ini sebenarnya lama. Nah, karena memakan waktu 1 minggu itu kalau matahari terik, tapi kalau misalnya matahari tidak terik, itu dia bisa jamuran. Itu perlu penanganan lagi. Kayak cuaca sekarang ini. Iya, kalau cuaca sekarang itu kemungkinan tidak sampai 15% niat kita untuk membutuhkan bel itu tadi karena air laut naik, air laut. Terus dia juga agak ke dalam ya, kadang. Terus ketiga, tidak ada matahari. Nah, kita belum punya mesin untuk kita masih lebih lewat manual ya, tapi hasilnya luar biasa. Sebenarnya lebih bagus kalau dia matahari ya. Kenapa? Karena dia pasti keringnya itu tidak merusak kulitnya ini. Ini kan kulit sebenarnya. Jadi kalau seperti ini tanpa kita harus belah ya, ini dianyam jadi utuh eceng gondok itu dianyam. Nah kalau ini tidak, ini eceng gondok yang utuh itu kita belah 2, kita keruk isinya, kita keluarkan. Kita keluarkan dan nanti kita mulai tempel di ornamen kita mulai tempel di dia punya mal ini seperti mal. Kita ukur, ini kadang bisa dari triplex, bisa juga kadang dari dos yang tebal yang kita lihat memang cukup ini ya, cukup datar untuk dilakukan penempelan. Nah ini lebih pengerjaannya memang lebih panjang waktunya, lebih repot karena dia lebih desainnya itu kita nggak menganyam utuh-utuh eceng gondok, tapi kita keruk lagi keseluruhan seperti ini. Ada teknik-tekniknya. Ada tekniknya ya. Iya. Nah, mungkin apa tantangan terbesar ini dalam proses pengeringan dan pengolahan bahan baku ini? Iya, kalau proses pengeringan itu kalau kita dapat eceng gondok itu yang panjang itu pasti prosesnya agak lama untuk dijemur. Tapi justru yang panjang itu lebih sebenarnya kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau kita menganyam itu udah dirasa, udah habis. Sambung lagi. Nah, tapi kalau yang pendek itu kadang kita agak repot ya buat menganyam seperti ini. Ini membutuhkan eceng gondok yang panjang. Kalau yang pendek itu mungkin bisa saja dijadikan ini. Tapi itu pun yang lebar. Kalau yang kecil-kecil repot. Biasa kadang kita serut itu robek lagi. Tapi bagaimana teknik menempelnya, bagaimana teknik membuatnya itu yang perlu ibu-ibu kadang dia sudah harus belajar dan
mereka sudah pada pintar. Iya. Cuman kalau udah buru-buru kadang-kadang kerjanya juga ini. Tapi saya berterima kasih karena Tuhan itu berikan waktu, ruang untuk bertemu dengan orang-orang yang bagaimana caranya supaya mereka kasihan bisa, walaupun mereka pendidikan rendah, tapi mereka tidak rendah dalam soal akhlak dan pengetahuan ya untuk bisa melakukan hal-hal yang di luar, tidak kalah dengan sarjana di sana. Gitu. Nah ini kan pemberdayaan perempuan UMKM Eceng Gondok, komunitas pemberdayaan Kasih Bunda Makassar ya. Nah Ibu Angel sendiri ini apakah turun langsung untuk mempelajari, menganyam, membuat kreasi dari Eceng Gondok ini? Iya, saya harus turun langsung, terutama bagi ibu-ibu yang sangat besar minatnya ya, potensinya. Kan tidak semua ibu potensinya sama, tetapi rata-rata semua mau tahu. Jadi saya harus turun langsung, paling tidak mereka itu juga kadang, Bu ini bagaimana, yang satu belum, Bu ini bagaimana. Jadi saya pikir memang perlu pendekatan ke mereka itu secara fisikis itu harus langsung. Kedua, saya nggak tahu mereka sampai di mana tahu dan apa tidak tahu, atau mereka minatnya bagaimana, tetapi yang saya suka jelaskan sama mereka bahwa ayo kita gali potensi kita, dan tidak ada manusia yang tidak bisa karena kita diciptakan semua sama awalnya. Jadi mereka merasa bahwa itu satu dorongan, mereka bisa. Saya bilang kalau orang di Jawa bisa bikin begini, kenapa kita enggak? Gitu. Jadi saya coba kasih lihat mereka, coba kamu buka YouTube, siapa tahu ada ide-idemu lagi yang ini, dan kita coba berkreasi, ternyata itu bisa. Ternyata bisa ya. Iya. Atau ada orang khusus yang Ibu undang untuk mereka belajar di awalnya pelatihan atau seperti apa Ibu? Enggak, siapa saja yang, karena kita sudah punya website kan, kita sudah punya video dan kita sudah punya apa namanya galeri di mana-mana, ada di BSI Bank Syariah Indonesia UMKM Center Jalan Sungai Sadang, ada di BRI itu di Explora Jalan BNI Kanwil ya, ada di Bea Cukai Kota Makassar itu di daerah pelabuhan. Jadi saya pikir semakin banyak orang itu, kadang kalau mahasiswa datang penelitian itu dari mahasiswa UNEM, ATIM, mahasiswa teknik itu ya, industri, banyak ada dari yang Nobel, mereka semua itu datang. Ada yang kadang mau belajar, ada cuma penelitian, ada juga yang mau menikmati saja itu hasil karya, dan ada yang memang mau menuju ke skripsinya. Dan saya pikir banyak sebenarnya orang tertarik itu untuk ini, tapi desainnya memang yang membuat orang tertarik. Kayak seperti ini kan buat pinisi ini pasti ada kerangkanya dulu, desainnya dulu. Wah itu dia, memang harus punya kreativitas yang luar biasa ini sebagai perempuan ya. Ini kalau kita di pameran-pameran, kadang-kadang kalau masyarakat masuk lihat ini, Bu, kok sampai bisa jadi begini? Saya bilang, yang jelas nggak disulap Pak. Makanya. Yang jelas nggak disulap. Nah, ini bagaimana Bu sampai bisa begini? Saya tidak bisa bayangkan Bu. Saya bilang kalau Bapak tidak bisa bayangkan, foto saja. Bapak bantu. Oh iya, kadang-kadang kita suka juga guyon-guyon kalau ada satu tempat kita untuk pameran ya, karena orang itu jadi tahu, jadi ini karena kita menjelaskannya juga yang menurut dia sih, oh iya ya ternyata bisa dibuat. Padahal kalau dipikir, kalau kita lihat secara langsung saja nih ya, tidak mungkin susahnya. Kita merajut, menganyam ya pasti, wah ini luar biasa, butuh kesabaran dan ekstra tekun ya. Ini kalau menganyam seperti ini harus ekstra tekun juga ya Bu Angel ya. Iya. Nah kemudian ini sebenarnya kan dia berjamur. Bagaimana cara Ibu Angel ini supaya tidak mengatasi, tidak jamuran dan tidak bahan itu menjadi enak buat dipakai. Itu seperti apa? Layak maksudnya. Itu tadi makanya pada saat kita proses cuci itu, kalau anggaplah matahari ini bagus. Dulu kan memang kita sering ambil sendiri ini. Nah itu kalau kita ambil dari Eceng Gondok itu kan dia masih berlendir ya, karena daerah rawa, daerah sungai. Nah pada saat kita ambil itu, kita udah potong di lokasi tempat kita tarik itu, kayak daerah Gontang atau Taing itu, kita udah potong dia punya daun di atas, dengan dia punya bonggol akar di bawah itu kita sudah buang. Jadi kita bawa itu dalam keadaan sudah tidak ada daun, sudah tidak ada akar di bawah. Sebenarnya Eceng Gondok itu tidak ada batangnya, daun yang terus naik ke atas bertumbuh sampai menjadi batang. Ini satu unik ini memang.
Jadi dia ini sebenarnya cenggondok daun yang melingkar terus naik sampai membentuk batang dan dia punya daun di atas. Nah kalau tiba di rumah itu, ibu-ibu itu ada air yang jalan dari keran itu kita cuci. Kita cuci itu dan kita dari baskom ke baskom itu ada air sabun juga yang kita harus siapkan. Nah, di air sabun itu kita siapkan, kita gosok dia. Kadang ibu pakai tangan atau pakai kain gosok itu supaya dia punya ini keluar. Nah setelah itu kita salin lagi. Kayak kita seperti cuci baju gitu, taruh sabun, dicuci dulu, dispul dikeluarkan dulu kotorannya kan, terus taruh di air sabun, habis itu dispul, kayak gitu juga cenggondok. Dia seperti anak bayi dikasih mandi. Gitu. Nah kalau dia kenapa harus seperti itu supaya itu yang hitam-hitamnya keluar, air kotornya itu keluar. Nah kalau sudah begitu nanti pada saat dijemur, coba lihat di hari kedua, hari ketiga, dia mulai muncul warna seperti ini. Ini warna ini. Kalau dijemur ya, iya. Jadi agak kalau memang kita butuh yang warna agak gelap, jadi lebih dijemur lagi. Iya dari cara cucinya kita juga. Ada jadi jangan terlalu lama. Pada saat kita ambil cenggondok, tidak boleh ditinggalkan. Kita langsung proses dia, cuci apa semua supaya dia tidak menghitam. Jadi betul-betul seperti anak bayi ya, mesti anak bayi. Iya dari satu baskom ke yang jelas airnya lagi jalan. Tapi pekerjaan begitu kalau menurut kami sih sudah biasa, bukan hal yang susah. Bukan hal yang karena susah. Hasilnya kan sudah dilihat seperti ini, bahkan sudah jadi duit kan. Sudah berapa lama Ibu usaha seperti ini cenggondok? Kalau sebenarnya untuk ibu-ibu itu kita mengenal cenggondok itu dari tahun 2001 ya, tetapi mungkin di 2022 itu baru kita yang namanya jadi pengrajin betul-betul. Karena itu kan berproses juga ibu-ibunya. Itu tadi saya bilang karena mereka keterbatasan ekonomi, keterbatasan pendidikan, ya otomatis semua pasti berproses. Tapi ibu-ibu itu cepat nangkat. Karena itulah ibu-ibu yang itu misalnya tadi kenapa harus cenggondok, karena potensi di situ untuk UMKM itu sebenarnya sekali ibu itu sangat tinggal kita bagaimana membuka ruang untuk mereka duduk, bercerita sambil nyanyi. Mungkin juga hilang nih gosip-gosipnya, jadi cerita yang bagus menjadinya. Tekun kini langsung dia sambil menganyam. Iya, dia jadi berkembang juga. Iya. Nah, ini sejauh ini produk apa yang paling best seller, yang paling ikon ini dari UMKM, dari tempat ini hasil? Sebenarnya kalau hampir semua yang kita bikin itu orang senang ya, tetapi memang kalau dibilang yang ini sih cukup agak mahal dibanding harga-harga ini yang biasa ya. Tapi ini pun cukup banyak orang ambil gitu. Ini sampai ke Jawa. Apalagi kalau kita di BSI waktu itu ya, Bank Syariah Indonesia itu orang-orang pegawai-pegawai dari Jawa kalau datang rapat itu pasti ada yang diambil jadi oleh-oleh. Nah, ini lebih banyak. Ini dengan provinsi yang lain Cembung itu jadi saya mau bawa, cuma karena hujan begini itu keren juga karena kalau ditaruh dalam kaca dia bagus sekali. Yang Cembung itu. Cembung ya. Itu sampai 11-12 diambil itu sama Hotel Hyatt. Bulenya itu lucu. Itu kan harusnya kita pakai ya dalam kerangka kayu ringan. Dia karena sudah mau pulang ke anunya, jadi manajernya Hotel Hyatt, Bu Injil bisa nggak ditaruh? Saya bilang saya cukup terbatas kalau dibilang itu, kecuali kalau mau tunggu waktu. Saya akan ini kan buat dalam rangka gitu, kerangkanya gitu. Tapi udah bulenya sudah mau buat. Tahu nggak bulenya saking maunya itu kan covernya mereka, tas covernya itu kan sampai 1,5 meter, dikasih tidur ini. Baru diganjal pakai baju-baju. Nah, tiba di sana dengan ini. Supaya tidak ini ya, tidak aman dia memang sebenarnya. Kalau kita kasih tidur dia posisi begini, itu sebenarnya aman. Apalagi kalau ada kayak gabus ya. Nah, itu dia kita bagaimana saya begitu dia dan kita ganjalkan dia aman sebenarnya. Iya. Jadi ini tiap hari berproduksi ya Bu ya? Tiap hari. Cuman ini karena bulan puasa. Biasa kan tiap bulan puasa kita nanyanya pagi. Ibu suka kumpul pagi. Cuman ini karena baru-baru kita ini baru selesaikan SD Atira punya produk itu kita kan itu dipanggil di SD Atira sana itu 107 anak yang kita buatkan produknya dan kita juga di sana workshop. Nah itu yang baru-baru kita selesai, jadi mungkin masih capek, kita istirahat dulu. Oke. Nah kemudian tadi ada target pasar tak ini, apakah lebih ke pembeli lokal atau wisatawan atau sudah merambah ke pasar ekspor ini? Tidak membatasi siapapun. Buktinya juga itu hari belum ke lokal juga kita sudah diambil sama Hotel Hyatt itu hari. Bolehnya kan berarti sebenarnya kalau sampai ke ekspor sih kita juga semua mau, cuman kan
ini barang sekali lagi dia bukan barang yang bisa dibawa kemana-mana. Dia dari sisi packaging itu memang perlu packaging yang khusus ya. Nah itu kita belum terlalu punya ruang yang bisa langsung membuat packaging seperti itu. Oke. Ya, nah strateginya Ibu Angel ini untuk menghadapi persaingan dengan produk berbahan sintetis atau plastik. Iya. Iya, kalau sintetis dengan plastik itu dibanding eceng gondok, lebih suka ya kita dengan ini, kita tidak perlu ragu dengan desain karena dia sebenarnya kan tanaman, ini kan sebenarnya tumbuhan. Jadi kalau dia pun dibuat sedesain apa, dia kesannya lebih menarik dibanding plastik, itu otomatis. Nah, tetapi jangan lupa bahwa desain yang bagus itu akan bisa mempengaruhi saingan, bisa menangkap pesaing yang lain ya. Tetapi kalau desain yang biasa-biasa juga, yang plastik pun akan lebih menarik daripada ini. Iya. Oke, nah kemudian ini Bu, sebagai kan tadi sudah ya pasti percaya diri lah bahwa lebih bagus ya dari eceng gondok daripada sintetis atau plastik ya. Kemudian platform apa yang paling efektif ini untuk memasarkan produk ini, di media sosial kah, e-commerce atau pameran ya? Kalau kami sebenarnya dari sisi pameran itu dia lebih ini ya, lebih banyak masyarakat yang mau lihat langsung. Nah kadang kalau media sosial juga kita ada Facebook, ada ini, tapi lebih banyak itu orang yang mau lihat langsung selama ini. Kenapa? Karena ini kan barang menurut orang itu unik, tapi kadang orang beli segala sesuatu yang di media sosial belum tentu sama dengan yang dia lihat. Makanya apalagi sekarang kan sudah banyak orang membeli misalnya baju ya, kelihatan mewah sekali, begitu dibeli dengan harga yang bisa dijangkau ternyata tidak seperti yang diinginkan. Tidak sesuai. Tapi tetap kita di media sosial penting juga ya. Tetap ada media sosial juga ya. Oke, terus apakah usaha ini melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksinya? Berapa banyak ini tenaga kerja ini yang? Iya, karena memang selama ini ibu di wilayah itu yang saya. Memang khusus di daerah situ. Kalau kita sudah kalau kita mau membantu pemberdayaan, yang ngapain lingkungan jauh-jauh, yang di sini dulu dong. Ya bagus, supaya mereka merasa terbantu. Pendekatan betul ya sama masyarakat dekat situ. Kadang juga ada ibu itu lucu, lain yang kita tanya, lain dia jawab. Jadi saya mengerti saja. Cuman saya pikir begini loh, semakin mereka sering Bu bagaimana begini, saya semakin tertarik untuk bagaimana mereka ini tahu gitu loh. Karena ilmu juga itu percuma kalau kau cuma pintar sendiri. Kita juga mati suatu saat, nggak ada gunanya ilmu kita karena orang tidak rasakan apa yang kita bikinkan. Nah, berapa banyak ini ibu-ibu yang sudah bergabung di? Kalau saya buat itu komunitas pemberdayaan kasih bunda itu ibu-ibu itu hampir 50 ya, tetapi yang minat dengan ini itu sekitar kurang lebih 20 orang. Tapi ini semakin mulai bertambah kan. Yang dulu yang tidak terlalu tertarik ini, dia cuma mau jual-jualan di pasar, itu jadi tertarik pada hari tertentu karena dia pikir ini mulai kan. Biasa kan hampir semua instansi pemerintah datang ke rumah produksi, dinas pemerintah kota misalnya kayak PTSP, dinas koperasi, dinas perindustrian perdagangan provinsi maupun kota Makassar, TVRI, RRI. Nah itu kan membuat mereka saya juga mau tampil. Makanya saya bilang makanya jangan cuma moto pekerjaan lain, kamu harus bisa menganyam. Ini kan sebenarnya dari budaya nenek moyang kita yang kita tidak boleh hilangkan. Dan kamu juga harus hilangkan itu ke anak-anak cucumu. Jangan kita menjadi perempuan yang cuma tahu saya disuruh, enggak boleh bodoh, harus kita tahu. Nih Bu Angel kan banyak ini yang perempuan yang ibu berdayakan ini, bagaimana menghidupi mereka ini finansialnya? Iya, kadang mereka itu ternyata setelah mereka ikut di komunitas ini dan mereka melihat saya memang pure, tidak ada yang lain, tidak ada di sini iming-iming, tidak ada di sini janji-janji. Kalau mau belajar dan saya pakai korong-korong juga. Kalau mau belajar jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak mainnya lah, karena pasti suatu saat kita ada seseorang atau siapa lah yang akan pakai kita untuk membuat. Nah ternyata itu kan datang. Nah jadi yang kurang-kurang bisa menganyam, yang suka banyak ketawanya, bagaimana bisa Bu saya bikin, kok saya kok tahu, karena kok dia terlalu banyak main-mainmu. Nah tapi yang serius itu baru-baru tuh sampai ada yang dapat 300.000 dari menganyam itu. Satu anyaman itu dibeli teman saya 110 dan saya kasih mereka 50.000 karena saya harus beli kain, beli bahan eceng gondoknya apa semua. Mereka senang sekali. Bu, enggak salah Bu, 50.000 enggak salah.
Bu, kenapa banyak sekali? Bersyukur nih, berarti orang menghargai kau punya karya. Kalau saya itu, saya tidak suka itu, tidak ada di otak saya bisnis. Yang ada itu bagaimana kau merasakan bahwa tanganmu itu berguna. Oh, ternyata tangan bisa mendatangkan uang. Kurangi gosipmu, kurangi cemburu, bikin di sini. Ini ada ruang. Karena besok-besok belum tentu saya akan selama di sini. Anak saya kan di Jawa dua di Bandung, satu sudah kerja, satu mau wisuda. Nah, saya kalau besok-besok juga saya mungkin mau bertahan tapi tidak bisa, saya ke Jawa. Nah, kamu kan sudah bisa. Oh ya, pernah kita belajar bikin begini. Nah, kalau kayak ini yang Pak perahu ini sini, misalkan laris ini Bu, berarti ada yang kita kasih itu yang membuatnya. Iya. Oke. Jadi saya bilang kalau yang suka ketawa-ketawa kerjaan cuma segini aja aku punya duit. Iya, Kalau yang serius kau bisa anyamin dan cantik saya lihat, saya kasih dia lebih-lebih. Kalau yang misalnya anyaman ini saya suruh bongkar lagi. Bu, sudah mau dikumpul, tidak perlu. Saya tidak akan kumpul, tidak dijual kau bikin yang bagus. Jadi harus ada juga artinya gini loh. Jangan kita cuman mereka dapat duit sudah, tapi mereka harus mahir dan mereka tahu bahwa mereka itu bisa gitu ya. Dan pasti ada kepuasan tersendiri. Ada, Bu, ini ya. tidak ternilai jualnya, bukan masalah harganya ini, tapi begitu dia bisa taklukkan bahwa dia bisa bikin ini, dia kan senang sekali. Iya, apalagi sudah ada yang lirik mau beli, wah. Iya, dan saya selalu support mereka. Kamu tanganmu itu jangan kalah dengan yang sarjana S1, S2 sana, belum tentu dia tahu apa-apa. Iya. Bisa saja sarjananya cuma dibeli. Kalau kamu kan kau kerjakan, Iya. jadi kau jangan banyak main-main. Nah, kalau kita sudah dapat ini uangnya, kadang Bu, ayo dia pergi di Popsa. Yang biasa-biasa mau jamu kok di Popsa. Kok kayak ini sekali, lebih kau belikan tuh anakmu baju sana. Iya. Ya kayak gitu, bikin juga ruang lucu-lucu lah supaya ibu tuh betah. Iya. Ya kan? Nah, kendala terbesar ini Bu yang dihadapi selama menjalankan ini bisnis eceng gondok. Iya. Kadang ada ibu tidak percaya diri. Padahal kita orang sudah mau ambil, mau bayar ini kita punya, tapi kadang tidak percaya diri itu. Terus kedua, kadang masih merasa bahwa ibu saya kadang kalau kita ada meeting dengan misalnya pihak pemerintah, saya kadang bawa mereka atau pelatihan yang pemerintah kasih, misalnya saya biasa minta, Pak bisa enggak ditambah-tambah orangku Pak. Nah itu kadang enggak percaya diri. Bu, saya enggak bisa AC, bukan kok enggak bisa AC kok kampungan, pergi kok, saya bilang harus pergi. Kayak gitu kan saya. Berarti dikasih ruang mereka Bu ya. Iya, harus kita paksa mereka untuk bahwa di situ sebenarnya kau mulai kembangkan dirimu, talentamu. Kadang-kadang, Bu saya tidak bisa AC, Bu. Saya bilang, pokoknya besok kau pergi. Kalau kau tidak mau pergi, berarti kau tidak mau pintar. Dan ingat, kalau kau tidak dandan, saya kasih pulang kau. Harus kau cantik-cantik sedikit. Pokoknya di support lah. Itulah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Dia harus percaya diri. Iya. Oke. Nah, impian terbesar Ibu ini yang ingin dicapai di UMKM ini dalam 5 tahun ke depan misalnya. Sebenarnya saya pikiranku begini, bagaimana kesejahteraan itu tercapai dalam keluarganya. Tidak ada lagi anaknya yang pergi membunuh untuk mencuri, tidak ada lagi anaknya yang terlibat dalam tawur-tawuran, tidak ada lagi anaknya yang putus sekolah karena ibunya yang kuat gitu. Kadang saya melihat begini loh, banyak kejadian dalam rumah tangga itu bukan karena biaya saja ya, karena kebodohan seorang ibu. Dia tidak mampu memanage ini semua. Dia cuma tunggu suaminya datang bawa uang dari tukang batu yang penting makan. Padahal sebenarnya bukan itu. Bagaimana dia mengelola ini menjadi satu hal yang anaknya sejahtera, walaupun cuma nasi mungkin dengan tempe atau telur, tapi dia mengajarkan anaknya bahwa kalau kita kuat, kita tidak miskin gitu ya. Seperti itulah maksudnya saya. Kok tidak miskin kalau seorang ibu pintar. Biar pintar bapaknya, kalau ibunya bodoh tetap juga miskin. Oke. Baik, Ibu terakhir ini sebagai apa pesan atau untuk peran perajin muda atau pelaku UMKM lain yang baru ingin memulai usaha berbisnis bahan alam. Artinya gini, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu di sekitar kita sebenarnya bisa kita gunakan. Sampah pun bisa menjadi duit, tapi memang kita memerlukan proses dan kita harus mengolahnya. Kalau kita hanya mau bilang, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nah, Tuhan pun tidak akan mengajak terus kamu. Jadi, kau memang harus bangkit. Oh iya, ini kayak ini seperti baru-baru mahasiswa UNEM ya, orang muda itu. Bu, kapan-kapan sampai menganyam Bu ya. Bukan saya cuma mau tahu saja ini Bu. Boleh Bu, boleh. Jadi mereka datang saja. Kalau kamu pintar menganyam, sebenarnya itu melatih otakmu untuk sabar. Kau melatih untuk bahwa
ternyata banyak inspirasi di pikiranmu. Selain kau lihat eceng gondok berbentuk pinisi, kau bisa juga ciptakan seperti apa. Bahkan kau bisa menciptakan loh tas-tas yang lunak-lunak itu, ini yang empuk-empuk itu, yang kayak bundel-bundel itu bisa. Dia bilang, oh ya bisa ya, nanti kami belajar lagi ya. Bu, boleh. Jadi jangan pernah takut memulai sesuatu yang sebenarnya ada di diri kita sebenarnya. Tidak ada sesuatu itu yang muncul begitu saja, tetapi pasti ada di diri kita. Kemampuan kita itu semua Tuhan sudah kasihkan. Hanya kita kadang tidak mau mengolahnya karena malas, kedua tidak percaya diri. Memang perlu ruang yang ada untuk mendorong seseorang. Iya. Oke, Bu Angel, terima kasih banyak ya sudah hadir. Oke, sudah hadir di program acara Teras UMKM. Ibu Angel Berta Andit Buarlele ya. Panjang namanya. Sebagai pemberdayaan perempuan UMKM Eceng Gondok, Komunitas Pemberdayaan Kasih Bunda Makassar. Oke, semangat terus Ibu untuk memberdayakan perempuan ya di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Iya, terima kasih kebersamaannya. Juga sudah hadir di sini menambah aura saya untuk lebih banyak lagi bagaimana ya memberdayakan ibu-ibu di bukan cuma di wilayah kita, tetapi wilayah yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih. Jangan takut berkarya, karena semua itu sudah ada kemampuan. Semua sudah ada kemampuan ya. Oke, semangat terus untuk berkarya. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Karena terima betul masuk